Terima kasih Bu Ida. Moga-moga suara saya didengar dengan jelas ya. Cukup jelas, Pak. Ini di-mute semua ya Mas ya, jadi nggak bisa ya. Oke, nggak apa-apa Mas. Oke, kembali saya menyampaikan sesuatu melalui sesi materi. Tadi saya sudah mengantarkan terkait dengan tujuan dan maksud atau apa yang diharapkan dari kegiatan ini. Dan sekarang saya akan menyampaikan, tadi diberi judul kebijakan, tapi mungkin saya lebih teknis terkait dengan tema atau topik dari kegiatan ini. Adik-adik yang saya hormati, tadi saya menyampaikan kuis, ya, menyampaikan polling yang alhamdulillah 100 dari partisipan sudah 100 lebih dari partisipan sudah mengisi, dan memang kita tidak bisa mengarahkan bahwa Anda, adik-adik semua, untuk memilih sesuai dengan tema kita menjadi wirausaha atau bisnis ya, tapi tetap kami ingin orientasi sebenarnya yang adik-adik inginkan nanti setelah lulus seperti apa. Dan memang seperti masa-masa sebelumnya, memang kita bisa ketahui bahwa rencana atau mimpi atau cita-cita ketika kita menjadi mahasiswa memang masih didominasi oleh keinginan untuk menjadi karyawan, ya, bekerja, menjadi bagian atau bukan pengambil keputusan, tapi sebagai karyawan, terutama mungkin PNS ya. Tapi semakin ke depan, semakin ke sini bahwa persentase atau jumlah yang ingin menjadi karyawan, yang ingin menjadi pegawai, yang ingin menjadi PNS dan lain-lain itu semakin berkurang ya. Mungkin di era saya 20 tahun yang lalu atau lebih ya, mungkin 70% lulusan perguruan tinggi itu ingin menjadi karyawan, ingin menjadi PNS terutama ya. Tapi sekarang sudah mulai berubah ya, sudah mulai, apalagi di adik-adik yang disebut generasi Z ini, pilihannya sudah semakin rasional dan jumlah yang ingin mandiri, yang ingin melakukan sesuatu tanpa terikat misalnya dengan pimpinan ya, dengan bosnya dan lain-lain itu semakin tinggi ya. Jadi paling tidak sekilas tadi sudah kita tahu bahwa paling tidak sekitar 30% dari adik-adik tadi memilih untuk berusaha atau mendirikan bisnis atau apapun ya. Tapi tentu saja itu bukan satu-satunya pilihan, karena masih terbuka kemungkinan pilihan yang lain sebagai alternatif ya, atau bahkan bisa berupa kombinasi. Jadi adik-adik bisa saja nanti misalnya memilih, tapi kan karena tadi yang saya minta adalah prioritas utama yang memilih satu ya. Jadi bisa saja nanti bekerja juga sambil kuliah, atau bahkan pilihan yang lain yang tadi masih kosong, pilihan menikah misalnya ya. Jadi malu mengisi, padahal ada yang inginnya mengisi juga ya. Jadi tapi yang terpenting fokus kita adalah pilihan untuk menjadi wirausaha, untuk mendirikan bisnis itu bagi anak-anak muda sekarang semakin tinggi, semakin meningkat ya, dibandingkan dengan 5 atau 10 tahun yang lalu. Adik-adik ini adalah matrik atau bagian yang saya sendiri sudah membacanya mungkin 20 tahun yang lalu. Tapi masih sering saya lihat, dan itu juga yang menjadi inspirasi saya, walaupun saya PNS ya, tapi sebenarnya juga
saya katakan tadi kita tidak harus memilih satu-satunya pilihan, ya kita bisa kombinasi memilih lebih dari satu apa yang ingin kita lakukan. Jadi saya sendiri juga sejak 90-an juga tidak hanya sebagai PNS, tapi justru mungkin bisa jadi malah lebih banyak saya melakukan hal lain ya. Karena ini ya yang menginspirasi saya salah satunya adalah Kiyosaki ini ya. Ada buku-buku serial dulu tahun 2000-an gitu ya. Jadi intinya kalau selama ini orang menganggap bahwa kita harus bekerja untuk mencari uang. Si Kiyosaki itu waktu itu sudah menyatakan bahwa mestinya uanglah yang mencari kita, ya, mencari saya, mencari kita. Jadi bukan kita bekerja untuk mencari uang, tapi uang yang mencari kita. Nah, caranya seperti apa ya? Seperti siklus dia ini. Ya. Jadi ideanya seorang itu harus menjadi investor, ya. Dan sesuai dengan perjalanan waktu, kalau dulu 20 tahun yang lalu untuk menjadi investor itu wahananya sulit, ya. Tapi sekarang siapapun bisa langsung menjadi investor dengan skalanya masing-masing, ya. Jadi Anda bisa menanamkan tabungan Anda yang selama ini disimpan di bank, ya, di tabungan, Anda bisa lebih sedikit lebih advance, bisa disimpan di deposito, ya. Kemudian lebih advance lagi, ya, Anda bisa simpan di reksadana, atau Anda bisa juga simpan atau Anda investasikan uang Anda di saham dan juga jenis-jenis yang lainnya. Ya, itulah yang nanti menjadi tujuan akhir kita di bisnis itu, ya. Walaupun kita bisa melakukan sekali lagi secara simultan, ya. Dan Kiyosaki sendiri mengelompokkan, mengklasifikasikan seseorang dari perspektif profesi pekerjaan dari tahapan ini. Ya. Jadi kalau Anda tadi memilih karyawan, itu Anda memilih menjadi employee. Ya. Jadi tahapannya itu, walaupun Anda misalnya memilih employee, Anda ya mestinya tidak ingin menjadi karyawan seumur hidup, itu idealnya. Jadi harus berharap. Tapi itu sekali lagi pilihan Anda, ya. Semua pilihan punya konsekuensi masing-masing. Jadi secara umum bahwa misalnya kalau kita ingin bekerja di swasta misalnya, ya cukup 10 tahun misalnya. Setelah itu kita berupaya untuk meningkat menjadi self-employed, ya. Jadi menjadi seseorang yang mempekerjakan diri sendiri, ya. Jadi sudah mulai ke tahapan lebih tinggi kalau dari kasta bisnis gitu, ya. Jadi semula karyawan tergantung kepada orang, ya, tergantung kepada bosnya, tergantung kepada pimpinan. Sekarang kita sudah setengah bisa mengatur diri sendiri kita, ya, namanya self-employed. Jadi kalau dulu karyawan, ya sekarang kita misalnya punya bisnis kecil-kecilan atau menjadi profesi yang jelas ukurannya itu tidak diperintah oleh orang lain, ya. Ya, misalnya kita praktek dengan keahlian kita, ya, di bengkel. Tapi contoh-contoh yang ideal ya dokter dan juga profesi akuntan atau yang lain-lain. Tapi itu kan agak tinggi contohnya, ya. Tapi intinya kita punya pekerjaan sendiri dan tidak diperintah secara langsung sebagai karyawan. Nah, kemudian berikutnya cita-cita kita, mimpi kita itu setelah itu kita harus punya bisnis, ya. Kita menjalankan bisnis. Ya, itulah yang ingin kita harapkan dari program-program yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh Dikti dan juga oleh kampus adik-adik semua, ya. Jadi meningkat setelah karyawan, kita mencoba untuk menjadi pilihan self-employed, punya pekerjaan sendiri, ya, dengan keahlian kita. Nah, kemudian kita bisa benar-benar mempunyai bisnis, ya. Dia mendirikan bisnis. Nah, setelah itu kasta tertinggi itu adalah investor, ya. Kalau kita sudah mencapai itu, ya, itu yang dikatakan uang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang, tapi uanglah yang menghidupi kita. Karena kita tinggal tidur, ya, karena saham kita terus naik nilainya, ya. Jadi, atau mungkin jenis-jenis yang lain, ya. Kan sekarang banyak sekali, ya, jenis-jenis, ada pasar uang atau yang lain lebih teknis, ya, ada ETF dan lain-lain. Mungkin ada adik nggak perlu ke sana. Tapi intinya
adik-adik harus tahu bahwa goal-nya, arah kita paling tidak menurut Kiyosaki ini adalah kita harus menjadi investor. Ya. Jadi ada 4 gradasi ini, mulai dari karyawan, kemudian menjadi pekerja sendiri dengan keahlian, kemudian menjadi pemilik bisnis, kemudian menjadi investor. Orang yang kayak contoh ekstrimnya kan Buffett atau siapapun ya. Maka adik-adik kan banyak melihat orang ini seperti nggak kerja tapi kok bisa hidup ya, karena mereka menjadi investor ya. Bisa mengeluarkan duit begitu banyak tapi nggak kelihatan bekerja ya. Karena investor ya. Karena uangnya sudah bekerja untuk dia, bukan kita yang bekerja. Dari berikutnya itu sebenarnya tadi sudah mewakili harapan dan semangat dari kegiatan ini ya. Maka yang lain-lain ini akan saya harus saja sebagai data saja. Jadi ini adik-adik juga harus tahu bahwa angkatan kerja kita itu sekian, kemudian yang terpenting itu adalah yang kita soroti dalam konteks kegiatan ini adalah jumlah pengangguran, terutama pengangguran terbuka. Ya. Pengangguran terbuka itu sama sekali tidak punya pekerjaan. Ya. Jadi jumlahnya 5,3% dan itu nggak bergerak terlalu banyak. Ya, maka kegiatan ini adalah untuk menjawab kondisi ini, adik-adik. Jadi mengapa perguruan tinggi, mengapa Dikti menggalakkan kewirausahaan adalah untuk bersama-sama mengangkat masalah ini. Jadi bagaimana agar lulusan perguruan tinggi itu tidak menambah jumlah pengangguran, terutama pengangguran terbuka. Karena itu kegiatan ini sangat strategis dan sangat diharapkan berhasil agar nanti bisa, artinya paling tidak itu tidak menambah jumlah pengangguran. Walaupun tidak mengurangi, paling tidak menambah jumlah pengangguran. Adik-adik, saya kaitkan paparan saya ini, walaupun adik-adik juga sudah sering mendengar, ya. Jadi ini untuk lebih mendorong kepada kita semua untuk bagaimana bahwa kompetensi kita itu harus terus kita tingkatkan. Ya. Jadi tuntutan pekerjaan itu akan keahlian kita, kompetensi kita, pengetahuan, skill, dan juga sikap kita itu berjalan terus meningkat semakin tinggi. Kompetisinya juga semakin tinggi. Ya. Dulu kita punya, misalnya kalau seseorang 10 tahun yang lalu punya keahlian mengoperasikan Microsoft Office, itu sudah merupakan ada nilainya, values-nya ya, berharga. Ya. Nah, sekarang nggak ada, artinya itu sama dengan yang lain karena itu just generic. Semua karyawan itu harus bisa mengoperasikan, kalau tidak itu justru aneh. Gitu ya. Ya makanya kalau dulu kan ada kursus komputer, ya, Office, ya, Word. Ya. Sekarang nggak ada lagi karena itu sudah otomatis, ya, otomatis. Nah, itu namanya adalah peningkatan atau pergeseran tuntutan kompetensi kita. Nah, suatu saat nanti dan sudah berjalan bahwa pekerjaan yang sifatnya rutin sudah tidak diperlukan karena akan dilakukan oleh mesin, oleh robot. Ya. Jadi adik-adik bisa melihat, kadang kita nggak menyadari ya, di Jakarta dulu ada PHK itu puluhan ribu ya, dari jalan raya ya, yang dulu menjaga tol itu puluhan ribu, termasuk di perbankan yang bertugas di outlet, di cabang-cabang perbankan itu. Sekarang kalau dulu direktur perbankan BCA itu targetnya adalah membuka cabang, nah sekarang sebaliknya menutup cabang ya. Karena semuanya digantikan oleh mesin ya. Ya, itulah tantangannya ya. Tantangan kita adalah kita dalam tanda petik berkompetisi juga dengan mesin ya. Karena mesin bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang biasa, pekerjaan yang rutin. Artinya kita harus terus belajar dan sehingga kita bisa kompetitif, memilih sesuatu yang kompetitif. Ya. Itu intinya. Dan ini adalah contoh di beberapa negara berbagai jenis pekerjaan yang hilang, gitu ya, karena digantikan oleh mesin. Tapi adik-adik, satu sisi memang ada banyak pekerjaan hilang, tapi sisi lain juga muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Ya ini hal yang sering disampaikan ya, tapi bisa jadi adik-adik juga belum sempat mengetahui ini ya.
Jadi satu sisi banyak pekerjaan yang hilang, ya, tapi sisi lain banyak muncul pekerjaan baru dan itu bisa lagi lebih banyak, ya. Jadi apa? Dan misalnya yang sering dicontohkan itu dulu kita sering membutuhkan seseorang yang mengantarkan surat-surat kita. Ya. Sekarang masih ada, tetap berbeda bentuk. Ya. Dan itu sangat berkurang karena kita sudah punya email dan kita punya cara komunikasi yang lain. Itu contoh sederhana. Dan begitu juga pengemudi misalnya. Ya. Ya, suatu saat nanti pengemudi sudah tidak tumbuh lagi atau bahkan berkurang karena mobil sudah nggak perlu lagi, mobil sudah bisa berjalan sendiri. Karena zaman otonom ya, revolusi industri keempat kan otonom. Ya. Kemudian berikutnya ada, ini contoh-contoh pekerjaan yang akan hilang saya katakan ya. Jadi di perbankan itu telemarketing sudah nggak laku lagi ya. Jadi banyak ya. Seperti juga petugas pemberi pinjaman tidak, karena semua sudah fintech semua ya. Financial technology sudah dengan cara itu bisa. Apalagi kasir ya. Kasir juga sudah sangat berkurang karena semua digital ya. Adik-adik beli tiket harus ke kasir, sekarang pesan lewat HP kita sudah beli tiket ya. Mau nonton apa juga sudah nggak ada lagi, mau ke kasir atau apa. Begitu juga beli tiket kendaraan dan lain-lain ya. Termasuk pesan hotel dan lain-lain. Dan pekerjaan-pekerjaan lain yang juga akan hilang ya. Jadi itulah kondisinya. Tapi pesannya bahwa kita harus meningkatkan kompetensi kalau dalam konteks pekerjaan. Makanya pilihan pertama yang adik paling banyak tadi semakin kompetitif, dan kalau adik-adik benar-benar akan masuk memilih bekerja sebagai karyawan tak apa ya, ini tadi tantangannya. Makanya pilihan yang lebih baik adalah bisnis ya, wirausaha tadi. Nah ini adik-adik jenis-jenis nanti akan narasumber berikutnya, nanti dua narasumber berikutnya akan juga mungkin menyinggung ini ya. Jadi tadi sebenarnya, tapi intinya saya akan menyampaikan adik-adik ini bedanya bisnis masa lalu dan bisnis sekarang ya. Jadi kalau di masa lalu adik-adik, kalau kita ingin mau bisnis transportasi harus beli bis dulu, beli taksi ya, beli mobil lah ya. Tapi sekarang nggak perlu lagi ya. Karena hanya punya sistem aplikasi saja ya. Jadi Mas Nadim itu Gojek itu nggak punya armada ya, nggak punya armada motor atau mobil ya, tapi dia hanya berbekal aplikasi. Dan itu justru yang paling, kalau dalam tanda petik paling menangguk keuntungan paling banyak. Sama dengan ini yang kedua ya, Airbnb ini perusahaan di akomodasi. Dia nggak punya hotel, nggak punya apa-apa ya, tapi dia yang paling untung besar dibandingkan dengan pemilik hotel. Dia hanya modal aplikasi, dan yang lain-lainnya juga begitu. Apalagi Alibaba ini ya, punya Jack Ma. Alibaba ini juga ya ibaratnya berbisnis hanya modal aplikasi. Nah itu artinya apa? Aplikasi itu, di balik aplikasi itu membutuhkan kompetensi yang luar biasa ya, anak-anak cerdas yang memang paham dengan coding, dengan algoritma ya, dan juga hal-hal lain. Oke, ini jenis-jenis pekerjaan atau bisnis digital yang nanti Pak Robi atau yang akan menjelaskan ya. Jadi betapa sekarang begitu banyak pekerjaan kita sudah terbantu ya, dan juga digantikan oleh fintech, financial technology. Artinya apa ya, banyak pekerjaan yang hilang yang dulu dikerjakan oleh manusia sekarang dilakukan oleh oleh digital, oleh elektronik, terutama dalam hal keuangan. Tadi sudah saya singgung bahwa betapa begitu banyak outlet perbankan itu sudah tutup, karyawan kasir dan lainnya sudah tutup karena mereka sudah menggunakan, kita semua sudah menggunakan fintech ini melalui handphone kita. Jadi ke ATM pun jarang-jarang ya. Jadi, karena semuanya sudah bisa kita lakukan melalui handphone kita. Ini mungkin saya lewati, ini sama dengan tadi. Nah ini adik-adik yang kalau bicara startup ya, di Dikti sendiri tadi sudah saya katakan ada ASMI ya, jadi kompetisi untuk startup ya.
adik-adik juga bisa ikut, dan memang tahun ini kan sudah diumumkan dan sudah jalan ya, kita nggak bisa bicara menjelaskan itu karena sudah lewat ya. Nah ini adik-adik yang dimiliki oleh Menteri kita Mas Nadiem ya, Nadiem Makarim, ini tahun 2010 valuasinya ya. Jadi Mas Nadiem itu kalau disuruh ngisi LHKPN yang laporan itu bingung karena duitnya triliun. Gitu. Kalau ngisi nanti mungkin berapa lembar-lembar gitu, atau mungkin hanya saham atau apa. Gitu. Itu dan yang lain-lain juga ya. Ini startup yang dulu waktu debat presiden muncul ya, unicorn. Tapi namanya kalau sudah besar lebih besar tidak unicorn lagi ya. Karena sebutan itu dinilai dari valuasinya atau nilainya. Oke, adik-adik. Sekarang bagaimana sih orang-orang yang bisa sukses dalam arti paling tidak berbisnis ya, tidak selalu ke digital ya. Ini teori saya lewati saja, adik-adik bisa baca ya. Ini teori apa sih entrepreneurship atau apa sih wirausahawan itu apa ya. Ya ini sekilas saja ya. Jadi entrepreneurship atau wirausahawan kalau orangnya. Kalau entrepreneurship kan jiwa wirausaha ya. Jadi, tapi terjemahnya tidak persis seperti itu ya, karena ini bahasa Prancis jadi tidak menemukan padanan yang persis ya. Jadi ada yang berbagai orang yang menerjemahkan juga berbeda ya. Kemampuan menciptakan sesuatu yang baru ini juga identik dengan kreatif gitu ya. Kreativitas. Nah ini yang lain penerapan kreativitas. Ini adik-adik kalau nanti kuliah wirausaha yang 2 SKS nanti ini yang pelajarannya. Tapi nanti saya yang hal seperti inilah saya lewati yang teori-teori ini yang adik-adik. Jadi mengapa begitu banyak nanti Pak Robi juga akan menyatakan berapa persen yang dari seorang yang mencoba bisnis yang berapa persen yang berhasil, sama dengan startup juga. Dari startup 10 startup itu yang berhasil berapa itu Pak Robi nanti akan menyampaikan ya, mungkin hanya 1 atau berapa. Dan yang menentukan keberhasilan itu adalah menurut paling enggak secara teori adalah ini ya. Jadi seberapa kreatif seorang yang berbisnis itu, yang berwirausaha. Ya. Jadi kreatif itu adik-adik bisa belajar ya, jadi menemukan dengan cara baru, ya, berpikir dengan cara baru, ya, melakukan sesuatu dengan cara baru, kemudian dituangkan ke hal nyata, ya, yang berupa inovasi. Ya. Jadi kreatif dan inovatif itu pasangan yang tidak bisa pisahkan. Kalau kreatif itu masih dalam konsep, dalam pikiran kita, dalam imajinasi kita, dalam ide-ide kita. Nah, inovatif itu kalau sudah diwujudkan secara nyata, makanya disebut inovasi. Jadi temuan, invensi yang sudah diimplementasikan itu namanya inovasi. Nah, karakter yang penting, trait itu semacam sifat atau karakter ya, sebut saja karakter mudahnya ya. Yang terpenting dari seorang entrepreneur wirausaha itu ada risk taking, pengambil resiko ya. Jadi kita tuh berani mengambil risiko, ya risiko rugi, risiko dicela orang, risiko dicerca orang, ya, risiko gagal. Itu kita seorang pengusaha, seorang entrepreneur itu harus mempunyai risk taking yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata. Ya. Dan keberanian mengambil risiko ini menjadi faktor penting untuk seseorang yang berhasil di bisnis. Dan kemudian percaya diri. Ya. Yang lain-lain juga banyak, tapi ini yang muncul paling sering kalau kita menanyakan kepada pengusaha, kepada ahli, ya, apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Ya, ini 4 ini yang paling sering muncul, ya, walaupun ada yang lain-lain lagi. Nah inilah yang harus kita, kalau adik berniat bisnis, ya inilah 4 karakter ini, yang 4 nilai-nilai karakter ini yang harus kita miliki, ya, yang harus kita bangun dan harus kita kondisikan. Ya. Jadi, saya sendiri karena juga bisa dinyatakan pelaku, saya ingat banget pada konsekuensi. Jadi kalau kita nggak berani ambil keputusan itu ya resikonya, ya memang semakin tinggi pengambil risiko itu juga linear ya, semakin tinggi resikonya.
Misalnya contoh yang mudah, kalau kita saham, ya, kita memutuskan mau beli saham dengan harga sekian. Nah, kita kalau berani ambil resiko karena hitungannya sudah matang, itu akan mendapatkan keuntungan dalam waktu cepat. Bisa jadi 2 minggu yang saham yang kita beli sudah naik. Ya, ya kalau misalnya kita nggak berani mengambil risiko, kita nggak berani beli itu ya. Padahal feeling kita sudah menyatakan beli gitu ya. Karena kita ragu, bukan pengambil risiko, kita nggak jadi beli, akhirnya menyesal. Oh, tahu gitu saya beli kemarin, ya sekarang meningkat 20% misalnya. Ya, ya contoh seperti saya sendiri ya. Saya sendiri kemarin sempat kalau beli Antam itu ragu-ragu ya, walaupun sempat beli ya sahamnya Antam. Sekarang Antam sudah melesat dalam 3 minggu terakhir 70%, 60% lebih. Ya. Yaitu kalau misalnya saya pengambil risiko yang tinggi, saya bisa beli itu dan dalam waktu singkat nggak sampai sebulan bisa untung 70%. Ya. Nah itu betapa strateginya keberanian mengambil risiko bagi seorang pebisnis. Ya. Oke, nah ini semacam adagium atau apa ya, slogan-slogan atau dari seorang pengusaha itu dari 1.000 bisa jadi 1.000.000 ya tadi ya, karena ya sukses ya, 1.000.000 jadi 1.000.000.000 sukses ya. Tapi bisa juga pengusaha itu sebenarnya dari 1.000 bangkrut ya, bisa juga. Itulah namanya resiko bisnis ya. Dan gagal atau rugi itu bagian dari bisnis. Ya, itulah juga bagian dari pengambil risiko tadi. Oke, mungkin ini karakteristik tadi ya, sifat-sifat atau karakter tadi ini apa kiasan gitu ya. Kiasan tadi penerjemahannya bisa apa beda-beda ya. Hidungnya panjang itu artinya ya mencium peluang ya. Kita tuh kalau orang lain itu nggak bisa mencium peluang, pengusaha itu bisa, berarti bisa. Kalau orang lain biasa-biasa, kita itu lebih sensitif, oh itu ada peluang, jadi hidungnya panjang. Juga sama, matanya tajam. Ngelihat dalam konteks peluang begitu. Kita melihat bahwa oh ada sesuatu yang bisa kita bisniskan, bisa kita hasilkan uang dan seterusnya. Ya. Nah ini ya senyumnya mekar itu bisa dimaknai banyak juga ya. Bisnis itu adalah seorang yang rendah hati, yang memang bisa bergaul ya, atau juga bisa dimaknai seorang yang sukses, yang selalu bahagia dan lain-lain. Nah ini telinganya lebar, ya. Jadi banyak maknanya juga ya. Kita harus mendengar banyak hal. Apakah di sana ada peluang? Ya, harus belajar, harus melihat dan lain-lain. Artinya ya itulah ya. Jadi itulah pengusaha, itulah pebisnis. Oke, ini sering saya sampaikan ini contoh ya. Contoh sukses, tapi sebenarnya banyak sekali ya. Di kita juga banyak sekali ya. Jadi ini saya ambil karena saya terkesan dengan kisah hidupnya ya, dari benar-benar dari nol ya, yang tidak berpunya, miskin ya, dari keluarga yang juga bukan siapa-siapa sampai dengan upaya kerasnya dia bisa mempunyai bisnis sendiri dan kemudian besar dan seperti yang kita lihat sekarang. Adik-adik ini jenis-jenis bisnis atau saya mengambil dari ekonomi kreatif tapi identik dengan apa yang bisa kita ambil ya. Terutama pilihan-pilihan tertentu misalnya di PKM, di KBMI itu sering muncul misalnya kuliner. Kuliner itu paling selama ini 10 tahun terakhir nggak pernah berubah, PKM itu kuliner itu paling tinggi ya. Jadi pilihan paling tinggi karena itu kompetisinya juga semakin tinggi ya. Jadi kalau adik-adik menentukan di kuliner ini, kalau nggak ada sesuatu nilai tambah di bisnis plan adik-adik, ya akan kalah. Karena kompetisinya ketat sekali, karena jumlah pengusulnya juga paling banyak. Ya. Nah, jadi nanti bisa melihat contoh ada beberapa. Atau mungkin juga fashion juga belum terlalu banyak, tapi sudah mulai ada. Ya. Jadi dari jenis usulan ya bisnis plan yang ada di PKM, di KBM itu memang juga identik yang ada di 16 program ekonomi kreatif ini.
Ya, adik-adik juga bisa menjadi inspirasi. Silahkan kalau mencari ide ya bisa baca-baca di sini ya. Jenis bisnis apa yang akan dibuka dan lain. Dan ini contoh yang kewirausahaan kemarin ya. Jadi bisa baca di webnya Simpel Mawa. Ini yang menang kemarin ya. Dan juga bisa menjadi inspirasi ya. Dari judul-judul ini adik bisa menjadi inspirasi mana yang lebih cocok dengan adik-adik, kemudian bisa dikondisikan, dimodifikasi dan lain-lain. Nah, PKMK ini adik-adik ini sebenarnya program paling awal ya. Jadi tidak ukuran di lapangan itu bobotnya kecil ya. Jadi yang terbesar, tapi saya nggak bicara kondisi pandemi ya, kondisi normal ya. Nah, kalau kondisi normal PKMK itu lebih ditekankan ke konsep ya. Jadi berbeda dengan KBMI. Kalau KBMI itu yang bisnis yang sudah benar-benar jalan. Jadi, tapi bisa diawali dengan PKMK ini ya, yang lebih ke berupa desain, walaupun sudah diterapkan di awal ya, dicoba diterapkan. Kemudian dilanjutkan dengan KBMI. KBMI ini selain nilainya lebih besar juga memang lebih advance ya. Kalau PKMK kan hanya 5 juta sampai 12 juta ya. Kalau KBMI ini sampai 40 juta ya, 10 juta sampai 40 juta. Ya, tapi usulannya bisnis plan-nya harus dari bisnis yang sudah berjalan. Makanya tadi bisa dirintis dari PKMK ya. Kalau PKMK kan dari nol ya. Dari tidak ada dibikin proposal, kemudian dijalankan langkah awalnya. Dan nanti bisa diusulkan dengan modifikasi, diperbesar skalanya, nanti bisa diusulkan di KBMI ini. Ya. Kemudian ini yang saya jelaskan tadi, ada ASMI yang khusus untuk startup ya. Tapi adik-adik ini kan sudah jalan ya, jadi sudah jalan sehingga adik-adik baru bisa ikut di tahun depan ya. Baik itu PKMK, BMI atau ASMI ini bisa ikut di tahun depan. Sekarang sudah lewat semua, sudah proses umum. Ini webnya KBMI ya, adik-adik bisa cari informasi di sana. Mungkin itu yang Bu Ida yang dapat saya sampaikan. Waktunya masih. Ya, yang tanya jawab ya. Oh enggak, mungkin Mas Robi bisa maju nanti atau panel ya, panel. Kalau Mas Robi sudah siap, Pak Robi sudah ada belum? Coba dicek. Oh ya. Dan ini saya menambahkan sedikit, nanti bisa saja bisa panel juga biar lebih saya karena masih kebetulan bisa ya, sehingga lebih lengkap nanti. Itu belum ada ya, double B kali, ada ya? Belum ada, Mas? Oke, saya lanjutkan kalau belum ada. Jadi adik-adik, di sesi ini, di bagian materi yang ketiga ini tadi kan wawasan ya, kedua terkait program yang ada di Dikti yang khusus untuk kewirausahaan, dan ketiga section ketiga ini terkait dengan apa sih pesan orang-orang sukses ya. Tadi saya singgung Alibaba, ini adalah mungkin kalau kita nggak daring bisa langsung dialog ya, tapi karena daring mungkin saya kurangi dialognya, nanti bisa bertanya saja, diskusi. Ini Jack Ma ya, ini Jack Ma orang China yang punya Alibaba ya, dan ini juga salah satu orang terkaya di China ya, dan ini baru saja resign, baru saja diserahkan CEO-nya ke generasi berikutnya ya, dan beliau sudah tadi saya katakan karena sudah tergolong investor ya sudah tinggal jalan-jalan aja, karena istilahnya Kiyosaki tadi, uang bekerja untuk dia. Dia bekerja mencari uang, tapi uanglah yang bekerja untuk dia, karena harga sahamnya terus naik dan seterusnya. Sekali lagi kalau teknis nanti ya memang saham jeblok juga di kemarin beberapa bulan ya, tapi secara umum tetap saja ya tidak usah bekerja, tidur juga uangnya terus tumbuh ya kalau untuk Alibaba, untuk Jack Ma. Nah, apa pesan beliau? Ini pesan beliau. Nah, kalau Anda ingin sukses, apa pesannya? Ya ini, ya, selalu percaya kepada mimpimu. Ya, dalam tanda petik mungkin mimpimu, atau kalau adik-adik sudah biasa di diskusi, maka ada yang menerjemahkan mimpi itu sudah
sudah tahu ya. Tapi kalau bagi yang belum terbiasa, apa kok mimpi, kaget, bingung juga gitu. Jadi percaya kepada mimpimu, atau cita-cita ya, atau harapan tadi saya sebut di kuisnya tadi ya. Jadi selalu percaya kepada mimpi. Itu yang pesan pertama dari Jack Ma, pemilik Alibaba. Ya. Jadi kemudian yang kedua, tetap fokus ya, tetap fokus ya. Jadi jangan berpikir jangan mendua ya. Kalau Anda tentukan bisnis ini ya sudah di situ ya. Sampai pada tataran tertentu, sampai kita tingkat kesulitan, kegagalan tertentu, ya tetap fokus berupaya di situ ya. Jadi jangan mencela-mencela, ini kemarin ingin ini ya nggak jadi semua. Apapun pilihan kita, setelah memilih kan sudah melalui proses ya, proses perhitungan ya, diskusi dan dengan teman-teman dan lain. Jadi tetap fokus ya. Itu pesan Alibaba. Selalu terinspirasi. Terinspirasi itu artinya juga banyak baca ya. Tapi juga melatih tadi ya, yang saya katakan di awal, hidungnya panjang, telinganya lebar gitu ya. Itu adalah mudah terinspirasi. Ngelihat sesuatu itu mesti ada ide, timbul ide ya. Jadi karena kritis juga ya, berpikir kritis, kemudian sensitif terhadap sesuatu, maka kita juga selalu terinspirasi. Ada peristiwa, ada ada kejadian dia mesti dapat inspirasi dari kejadian atau dari peristiwa itu. Kemudian yang penting juga berikutnya adalah biasa dengan penolakan. Nah, ini juga identik dengan kegagalan ya. Jadi jangan sampai ada yang menghindari kegagalan ya, atau juga melatih untuk gagal dan juga melatih biasa untuk ditolak. Jadi kalau ini kalau adik-adik remaja ini ya, jadi ini bukan berarti ini dalam konteks bisnis ya adik ya, bukan dalam konteks asmara ya, biasa dengan penolakan dan kemudian nanti kemudian terus-terusan ya. Jadi intinya kegagalan, penolakan itu bagian dari proses. Itu yang harus kita pahami, dan kemudian nanti ada terbiasa dengan itu sehingga tidak canggung lagi untuk ditolak, untuk gagal dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, stop mengeluh ya. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya mudah kita mengindikasikan orang sukses atau orang ya. Jadi ketika kita punya teman kemudian isinya tiap hari mengeluh, itu kategori orang gagal gitu ya. Jadi dalam tanda petik kategori orang gagal. Karena orang sukses itu nggak akan Anda mendengar dari mulutnya keluhan, itu nggak akan. Susah atau apa gitu ya. Dan sejenis itu ya. Jadi stop mengeluh dan coba berupaya dan mencari apa yang bisa kita lakukan. Nah yang lain, yang orang sukses yang lain ya. Jadi 10 aturan untuk bisa sukses ini dari pendiri Apple ya, yang punya Apple, walaupun juga ada dinamikanya di sana, kepemilikan Apple, Steve Jobs ini almarhum. Nah ini kurang lebih juga sama ya. Jadi pesan-pesan beliau saya nggak menjelaskan semua, tapi intinya juga untuk inspirasi kita ya. Tapi kurang lebih nanti sama yang punya pemilik Facebook dan juga yang lain ya, juga sama. Jadi ini misalnya pesannya jangan batasi kehidupan kita ya. Jadi ya kurang lebih percaya diri lah, pokoknya bahwa Anda bisa melakukan semua. Orang lain bisa, kita juga bisa. Kemudian yang kedua, have passion ya, tentu passion, memiliki minat, memiliki ketertarikan yang luar biasa terhadap apa yang kita akan lakukan itu. Dan seterusnya ya, ini nanti adik-adik bisa kalau tertarik di bagian tertentu silakan mau ditanya. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang pemilik Facebook ini, Mark Zuckerberg ini. Ya, kurang lebih sama ya, kurang lebih sama intinya. Untuk bisa sukses itu, nah ini ya, cuman perspektifnya mungkin beda ya. Jadi dia menyatakan bahwa Anda akan mendapatkan sesuatu dari apa yang Anda lakukan atau dari waktu yang Anda berikan untuk di kehidupan Anda ya. Jadi tidak ada yang sia-sia dan seterusnya ya. Dan ini penting juga ini ya, dari make mistake ya. Jadi jangan intinya ya jangan
jangan takut gagal, ya. Jangan takut melakukan kesalahan, ya. Itu di bisnis, di akademik, di kuliah juga sama, ya. Jangan takut melakukan kesalahan, jangan takut kegagalan. Itu semuanya sah saja boleh. Yang tidak boleh itu berbohong, ya. Kalau bisnis bohong dan kuliah juga bohong, gitu, tidak jujur, itu ya nggak boleh. Tapi yang boleh itu gagal, ya, melakukan kesalahan, itu bukan hal yang negatif, ya. Itu hal-hal yang biasa saja, ya, di bisnis maupun di akademik. Nah, ini sudah Bu, sudah habis.